Dia ngerasa si visi ini nggak jelas katanya. Iya bener. Horor jir. Mau lihat gak? Tuh. Jazz Dub Funkadelic Prog Pop Power Please. intinya buat para fansnya Rije atau Rise, tim Han Ji Pyong, tim Dosan. Welcome back to Impromptu Podcast episode 33. Betul. Ingat Okay. Karena di klip 32 kemarin gue ngepost tadi pagi. Itu mah special episode deh. Iya, spesial episode. Oke, seperti biasa kembali lagi. Tersisa kita berdua di sini. Karena produser kita resign hari ini, mengumumkan jadi tidak menyempatkan tidak mengumumkan kata-katanya, tapi dia resign. Nanti kita bikin announce-nya di IG. Ya, nanti kita SG-in. Si produser lagi ada Sibuk kegiatan lain. Biasa dia Harusnya sih bentar lagi nyamper sini harusnya. Iya. Ya. Dia telat, kita ini gajinya potong. Seperti biasa Okay. kita telat 1 menit 10 juta potong. Kok gede bang potongnya? Gajinya gede. Kita mah ya. Betul. Gitu aja sistemnya. Oke. Ini kita seperti biasa take di hari Senin tanggal 26 Mei 2025. Biar produktif aja Senin. Betul. Nggak, karena schedule kita Padat banget. Besok impromptu goes to mana, Rabu kemana. Jadi meeting sama sponsor klien. Kan buruan daripada kita meeting sama yang lain keburu penuh ya. Tuh. Masuk langsung. Nah, itu dia. Sponsor brand-brand. Kita meeting kemarin sama Nike kemarin kebetulan. Di itu. Pocari Sweat Kemarin kita meeting, ada kantor namanya cewek. Kita sama punya... kopi shop itu. Oh iya lupa. Warnanya sama-sama biru sih. Sama biru. Oke, nah sebelum masuk ke bahasan nih ada berita apa San yang lagi Ada berita pertama, Persib konvoy. Persib oh ya, juara. buat ya yang di Bandung pasti Rame banget. Jawa Ngerasain. Barat sih kayaknya itu mah. Orang pada datang ke sini, orang luar kota juga. ya. Ya selamat Perayaan. untuk Persib Congrats. juara back to back champion pertama back to back, cuman udah 4 kali juara berarti. Betul. Persib kemarin konvoy chaos rame. Ikutan gak lu? Enggak. Enggak ya? Macet malas. Tapi gua bobotoh. Aing mau. Gue support Persib. Iya gitu. Dari Bobotoh Persib, bobotoh MU. MU sekarang ganti namanya jadi bobotoh. anjir. Janganlah. Jangan. Nanti nular ke Persib nasib. Kemarin MU baru kalah sama Tottenham. Onana. Congrats buat Tottenham apa Europa League ya itu. Iya. Menang Tottenham. Di hashtag-nya kita mau fokus Europa League. Tapi Europa League kalah, bro, sama Tottenham. Golnya lucu lagi. Golnya gara-gara Onana gak mau nangkep bola. Onana. Aduh, capek banget ya ngeliat Congrats Onana. buat Tottenham Congrats dan buat Tottenham. GWS buat para para Red Devils. Red Devils. Karena katanya dia mengumumkan tahun ini katanya pengennya Tsunami Trophy, tapi trofi kekalahan. Udah hampir degradasi belum sih? Belum. Mereka 15 peringkat ya? iya belasan. Gak apa-apa. Belum 3 terbawah tapi Belum. ya udah. Semangat buat para Semangat. fans MU ya. Semangat. Tapi gue juga fans Barca. Lu katanya MU tadi, bobotoh MU. banyak gue mah. Ya, karbitan. Enggak, bukan karbitan, bener. MU Barca gue dari dulu. Satu lah biasanya klub mah. Emang harus satu ya? Biasanya satu. Kalau gue milih lebih mana? Heeh. Kalau dari dulu banget sih emang MU gue dari dulu banget. Jadi Cuman- Barca apa MU nih kalau ditanya? Barca aja lah lagi menang. Oke. Nah, emang karbitan udah. Enggak, bukan. Emang Barca dari dulu juga dari 2000 dari SMP lah. Ya. Gitu. Lu mah bocil Messi pasti lu. Enggak, bukan. Apa? Gue dulu ngelihat Barca bagus aja kita kayaknya. Bohong. Sumpah, demi Allah, sumpah. Gue masuk SSB dulu. Oke. Kan belajar taktiknya, selalu nontonnya Barca gitu karena bagus gitu. Itu Oke. aja. Terus apa lagi ya berita? Em, Politik? Nggak ada ya? Oh, CPNS nggak ada, hilang. Oh iya, CPNS nggak dibuka tahun ini. serius. Karena betul. Bukannya udah ya? Nggak dibuka untuk tahun 2025. Karena pasti jelas itu dampak efisiensi sih menurut gue. Oh, Karena ya meskipun dia alasannya si Kementerian Tenaga Kerjaan, nggak tahu lah pokoknya lupa. Dia ngasih alasannya karena kita lagi ngurusin 2024. Ya 2024 juga belum pada diangkat kan yang lolos. Ya itu dampak. Belum beres ya? Ya belum beres. Jadi efisiensi bukan masalah waktu, tapi gue percaya itu masalah uang. Ya. Bisa jadi kan. Itu juga salah satu faktor, waktu, uang. Ya. Gitu. Jadi gitulah. Semoga pejuang CPNS mungkin tahun depan ya. Amin. Atau tahun ini lolos di mana lah gitu. Betul. Ke Arab. Nah,
Bentar, ini Jumbo udah 10 juta penonton belum sih? Gue penasaran. Jumbo sekarang 11 juta, nggak tahu deh. Kayaknya udah deh. Visinema, bentar gue. Masih tayang gak sih? Nggak tahu tuh, itu dia. Harusnya dikit lagi. 9.929.000. Ini 2 jam lalu tuh. Untuk 30.000 orang tonton. Butuh 30.000 orang lagi. Bukan 70. 70.000. Oh iya, salah baca. Butuh 70.000 orang lagi. Ayo tonton. Bisa. Lu juga belum. Oh iya. Lu juga belum. Gue udah nggak tayang kan? Masih tayang. Nanti di Netflix ada. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Gue lagi ngecek nih di X yang rame apa ya? Bulu. Itu tadi Dokter Tirta. Dia mah caper terus. DNF dia nggak finish, dia di Gilen itu. Oh iya. 21 half marathon karena ototnya pecah. Ototnya sobek si ototnya. Ya Allah. Cedera. Ya, overtraining. GWS ya buat Dokter Tirta. Bulu. Mas jangan terlalu over. Ini apa namanya, diporsir. Istirahat makanya. Ya. Oh. Tapi dia dokter ya padahal. Iya, ya tapi dokter juga manusia. Makanya dia kemarin cedera tenang karena ya ini mah. Benar. Saya tahu ini gitu. Apalagi ya di X yang lagi rame Israel. Nah, ini tentang Israel, oke. Israel tuh dia bunuh 16.503 anak Palestina selama 19 bulan. Astagfirullahaladzim. Kayak buat syarat buat Presiden Israel ya, tobat lu. Lu gila lu. Lu sinting lu. Fuck. Gue udah gak ada kata-kata lagi lah. Udah Israel pusing gue. Udah bingung. Gak ada toleransi ya buat para. Gue udah bingung ngasih kata-kata apa coba. Ini kata Coki Pardede juga kumpulin satu lapangan nuklir tuh selesai aja. Ya, nggak ngerti lagi. Kan dia bikin statement kan si presidennya, katanya seluruh bayi di Israel juga musuh katanya. Gila ya, bayi bisa apa? Bayi di Palestina. Iya, bayi di Palestina bisa apa? Nggak ngerti lagi. Free Palestine. Kucing. Horor jir. Mau lihat gak tuh? Ini ke shot tuh, lihat tuh ya. Apa kucing di pojok? Dia mau keluar kayak. Esok aja mau keluar. Gue bingung dah sama kucing-kucing ini. Jir gue kaget tadi. Dia kalau mau main musik bilang aja. Nih maskot impromptu guys, tuh di pojok. Kita mau punya kucing, kalian punya enggak? Adu kucing ya, sabung kucing kali ya. Sabung kucing seru sih. Apalagi ya yang lagi rame? Free Palestine. Free. Udah sih kayaknya. Kalau politik ya selalu rame. Yang lagi rame politik ya nggak usah dibahas, itu mah seru lah. Ya gue kemarin lagi itu tadi barusan, bukan tadi sih, dari kemarin sih gue nonton Authenticity podcast Kang Soleh sama Ari Lesmana dan guestnya Ahmad Dhani. Biasa ngomongin royalti. Banyak yang diobrolin. Mulai dari gue ngeliat klipnya mah ada partitur Roman Picisan. Ya itu kan videonya 2 jam. Nah itu ada banyak segmennya. Mulai dari ngobrolin personal kehidupan Ahmad Dhani, terus naik turunnya Dewa 19, terus juga ada ngebedah Roman Picisan, itu ngebedah secara lirik sih yang banyak dibahasnya. Terus ngebahas itu juga royalti ya masalah hak cipta ya, hak cipta itu tentang ya kan ada 2 gerakan, ada aksi sama ada visi ya. Nah, si Mas Dhani di situ ngejelasin tuh kalau perbedaan kedua itu ya. Ya. Dia ngerasa si visi ini nggak jelas katanya. Iya bener. Ya, langsung dengan gayanya Ahmad Dhani. Visi ini nggak jelas katanya. Apa sih yang dia katain tuh gue lupa. Gue juga lupa. Cuman tonton aja di Authenticity. Gue nggak mau ngasih informasi yang salah karena juga. Gue nggak tahu juga. Tonton. Apalagi ya. Cuman yang gue inget tuh si aksi ini arahnya dia mau mengkolektifkan si pembagian royal, pokoknya masalah gimana yang ngejelasinnya. Intinya si aksi mau bikin aplikasi dia, aplikasi apa gitu, DDL atau apa gitu. Intinya biar nanti musisi-musisi bisa lewat aplikasi gitu, bisa lebih gampang buat ngurusnya gitu lewat aplikasi. Oh gitu. Begitu. Ya udah, semoga lancar lah. Orang dua-duanya juga tujuannya baik. Yang gue lihat ya. Nah, si Ahmad Dhani itu ngerasa kurang ideal yang diajuin sama visi. Terus si Ahmad Dhani kan emang DPR juga ya, dia di bagian komisi berapa gitu. Cuman ngurusin kebudayaan,
ngurusin apa lagi gitu ya, pokoknya masih berkaitan banyak lah ya. Dia satu komisi juga sama Once. Wow, sahabat. Tapi mereka ya dia cerita mah ya suka duduk sebelahan juga kalau rapat. Jadi mungkin kelihatannya di media kayak lagi musuhan, tapi sebenarnya mah pasti temenan lah. Ya, tetap damai. Ya dalam beberapa hal mungkin emang nggak satu visi, cuman dalam hal lain tetap kerja bareng. Ya, profesional. Iya. Dari dulu atuh. Dari SMA kali temenan sama. Nah, gitu aja kayaknya buat berita. Untuk berita, dan langsung aja kita ke berita utama, yaitu berita dalam musik. Yes. Itu juga tadi udah musik ya, kan? Tadi secara general. Sekarang kita masuk ke segmen What's New. Ini ada YG akan mengumumkan rumornya. Ada rumor YG bikin girl group baru. Itu kayaknya di YouTube-nya YG ya. Correct me if I'm wrong. Jadi di YouTube-nya jadi si YG ini rilis video durasinya 8 menit ngejelasin rencana ke depan. Jadi biasanya emang setiap label tuh punya video kayak gini sih, kayak planning teaser kali ya? Enggak, bukan teaser. Jadi kayak label ya YG plan gitu. YG plan ke depannya apa aja. Mulai durasinya 8 menit itu ngejelasin rencana ke depannya gitu, mulai dari Blackpink, Treasure dan Monster. Namun terdapat hal yang menarik nih di sini tuh. Di antara penjelasan mereka tuh bakal membeberkan bahwa saat ini mereka ada satu girl group trainee. Ya. Jadi yang berisikan 4 orang. Jadi ada trainee 4 orang dan bakal diperkenalkan dalam waktu dekat. Kemungkinan sih bakal jadi girl group. Betul. Gitu. Dan reveal member pertamanya itu bakal di reveal tanggal 28 Mei. Which is 2 hari lagi dari video ini di shoot. Para penggemar cuman gua kalau YG punya YG Stan, para YG Stan pasti lagi heboh sih para. Silahkan dong ditungguin. Cuman gue ngerasa kayaknya bakal kontroversial. Kenapa? Karena Baby Monster ini girl group ini tuh baru debut tuh 1 tahun. Jadi kayak baru 1 tahun udah ada lagi ya. Ada grup baru. Maksudnya kekhawatiran fans pasti apakah maksudnya kekhawatiran fans tuh pasti nanti kekhawatirannya tuh nanti gimana nih grup-grup yang udah ada. Grup yang udah ada bakal tetap keurus dengan benar nggak? Ini masih baru loh gitu. Masih 1 tahun gitu. Masa highlightnya udah keambil lagi? Biasanya idealnya berapa tahun sekali ya? 4 tahun 5 tahun kali? Iya. Segitu ya? Biasanya 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun 3 tahun sih. Itu paling ideal. Ini 1 tahun emang menurut gue emang kecepatan. Cepet banget. Mungkin si YG, wah nggak sabar nih. Duit. Ya langsung aja. Wong gitu. Ya YG Stan, tunggu aja. Semoga apapun yang terjadi tetap adil ya. Tetap adil dan tetap bagus gitu. Itu aja sih. Gua sih berharapnya kalaupun jadi ada mereka ini jadi girl group baru, punya konsep yang fresh. Betul. Terutama dari segi musik. Dari segi musiknya ya. Oke, lanjut. Ada apa, Dat? Band legend Foo Fighters itu bakal ngadain konser di Jakarta. Di Jakarta. Nah, ini kita dapat datanya dari konferensi pers yang digelar sama promotornya, yaitu Rafael Entertainment. Itu di Jakarta, konferensi persnya pada tanggal 20 Mei. Hari Selasa. Confirm bahwa band rock 90s ini bakal datang ke Indo untuk kedua kalinya. Oh, berarti jadi pernah ya? Udah pernah sebelumnya. Mereka bakal nampil di Karnaval Ancol. Ya, tiketnya bakal mulai dijual pada tanggal 26 Mei mendatang. Konsernya tanggal 2 Oktober. Ya, tunggu aja para fansnya Foo Fighters. Mungkin 90s mah udah pada tua belum ya? 90s rock ya udah lumayan. Udah lumayan serius. 40-an kayaknya. 40-an. Oke, para bapak-bapak, ibu-ibu yang suka anak muda skena juga pada dengerin sih pasti sih. Anak muda skena silakan. Ini kalian pantengin aja Instagramnya Rafael. Berapa ya kisaran harganya kira-kira? Satuan sih. Sejuta? Feeling gue sih. Pasti segitu. Sejuta sih. Ya semoga lancar acaranya. News terakhir, Chan. News terakhir. Wah, kok sebentar banget ya, emang ada 3 hari ini. Gak usah banyak-banyak. Gak usah banyak-banyak lah. Ada Garam dan Madu akan geber sirkuit SE. Nggak tahu, nggak ngerti gue ini. SE tuh nggak tahu. Super GT Malaysia Festival 2025. Kayaknya ini adalah F1 ya, F1. Super GT atau Motor GT. Tahu, ya tapi kalau kita searching dulu ya. Lu lanjut. Oke, jadi
Ya Trio Garam dan Madu ini Takutnya Tensi, salah. Jamsi sama Naikila bakal jadi headliner dia di konser GT Live. Itu Super GT Malaysia Festival 2025. Eventnya tuh di tanggal 26 sampai 28 Juni 2025 di Petronas Sepang International Circuit Malaysia. Bukan F1 Super GT mah. Super GT. GT tuh kayak ajang balap otomotif yang mobilnya GDM kayaknya Jepang gitu. Jepang. Mobil-mobilnya tuh ini kayak gini. Ya, oke. Kayak game apa sih? Gran Turismo. Turismo. Oh, GT tuh Gran Turismo anjir. Iya, kayaknya GT itu Gran Turismo. Super Gran Turismo. Malaysia Festival 2025. Jadi mereka diundang ya. Mereka jadi headliner. Wow. Nah, ada banyak penampil selain si Garam dan Madu ini. Si trio ini. Beberapa diantaranya itu ada KLP 48 atau Kuala Lumpur 48. Ya. Farid PF, Sabi Sadi, dan Kakak Azraf. Ya. Itu kayaknya musisi-musisi asal Malaysia sih. Betul. Anjay. Ya pantengin aja IG-nya Trio Garam dan Madu ini buat para apa? Para orang, Malaysian, para penyuka balapan. Yes. Ya kalau kan? kalian orang Indo dan pengen nonton, mangga. Ya, beli tiket. Betul. Yang main Gran Turismo juga datang aja. Ya, kalau punya duit. Sikat. Terbang ke KL. 10 juta lah minimal punya duit ya kan. Itu nggak mungkin 5 juta, gak cukup ya 5 juta. 10 juta senang-senang di sana. Betul. 5 juta di penginapan apa namanya? Rumah singgah gitu. Rumah singgah. Oke, next. Ini ada What's yang populer nggak ada gitu? What's popular sekarang masih di Dive-nya Ed Sheeran. Dan kemarin mereka ketemu si penyanyi si Ed Sheeran sama yang si Mbamba yang si viral si Mbamba jago nyanyi itu, ketemu mereka nyanyi bareng dan bagus. Ya, udah pasti bagus. Ed Sheeran juga terkesan katanya kayak wow, ini bagus banget gitu. Ya itulah, emang kayaknya Ed Sheeran low profile deh. Ya dia kan cukup hustle juga sih, dia dari bawah gitu. Dari bawah benar-benar dia sempat jadi pengamen ya gitulah. Inspiring sih kisahnya dia. Benar. Setuju. Oke. Di TikTok sih, TikTok lu yang lagi rame apa? TikTok gua. Oke, kita seperti biasa buka TikTok. Kucing di enggak tahu deh. Kita bedah FYP kita. TikTok gua apa ya? Gua dulu nih. Pertama impromptu lah udah pasti TikTok gua. Gua pertama ini konten dari si Paling Film. Nama akunnya si Paling Film dan guestnya ini Andovi. Jadi judulnya adalah film post apokalip film atau series post apokaliptik terbaik versi lo. Oh, wow. Itu FYP pertama gua. Lu? FYP Makanan ini adalah bolu ketan viral ya. Gua udah pernah buat ini kemarin. Oh, lu bikin sendiri? Enggak, ibu gua. Itu enak, dalamnya keju. Oke. Selanjutnya gue ini ada TikToker jazz. Itu kalau kalian familiar, kalau kalian ngikutin musik jazz di TikTok pasti familiar sih, si Omar Valenzuela. Tahu. Dia jamming sama beat yang dia buat. Ya biasalah kontennya dia. Dia tuh menarik karena kenapa? Agak freak gitu orangnya. Oh gitu. Kocak lah. Kocak. Kalau gue ada Kang Deddy. KDM guys. Deddy Fobia ngasih bonus ke pemain Persib 2M serius? Iya. Wow. Katanya uang pribadi. Wow. Jadi dia nggak bakal pakai APBD lah. Iya. Ya respect lah. Ya. Gue no comment. Ya gue respect karena menggunakan uang pribadinya aja. Ya gue no comment. Gue respect aja. Siap. Mantap. Enggak, 2M itu bukan ke satu pemain kayaknya, ke tim kayaknya. Kemarin juga. Jadi bagi-bagi. Kemarin juga ada yang ngasih investnya 100 ke Persib. Wow. Dalam pasti sih bisnismen ya. Iya. Pasti orang kerabatnya siapa sih apanya gitu, pemerintah gitu, siapa gitu kemarin itu. Oh, ketua pelaksana Piala Presiden. Dia emang udah berkecimpung di dunia sepak bola bareng Erick Thohir. Pasti menarik banget sih Persib buat diinvest. Ya, secara bisnis soalnya fansnya pada loyal. Gitu. Mereka kaya berarti Indonesia ya. Dalam ekonomi sedang ekonomi kayak gini. Iya. Kaya juga ya. Lanjut. Yang kaya mah tetap kaya. Stop. Iya emang bener, yang kaya tetap kaya. Yang menengah tetap mencari kekayaan.
Oke, next ini terakhir gue nggak ngerti, gue juga ini baru lihat Kaspahon. Kok mirip Iben anjir? Lu tau Iben? Nggak tahu. Apa katanya? Jadi dia nanya apa ini polisi, nggak tahu asal mana polisinya, kayaknya orang luar ya. who was the first man to walk on the moon? Jadi orang yang pertama jalan di bulan. Dia jawab LeBron James. Aneh banget. Konten komedi TikToker luar tapi. Itu kayaknya bukan komedi, itu emang jawabnya ini deh Asbun deh kayaknya si bapaknya. Iya. Ini gua lari. Siapa tuh? Nggak tahu. Atlet. Nggak tahu orang. Edisi peserin mama. Ngepeserin mama. Iya, sub 25. Keluarga sehat. Sub 25. Berarti dia sub 25 tuh nggak tahu nggak ngerti. 25 menit apa gimana? Iya kayaknya 25 menit. Iya bener 25 menit. Berapa kilo? PS4 anjir mamanya. 454. Gila mama. Keren. Respect. 4 besar. 45 ya bagus sih. Ya bagus lah. 25. Buat ibu-ibu keren banget. Buat mama ukuran maksudnya umuran keluarga dia, atlet deh, keluarga iya kayaknya ibunya deh mantan atlet atau gimana pasti sehat ya itu. Sehat bagus. Oke, itu aja kayaknya untuk quotes populer. Lanjut ke ini ada beberapa pembahasan. Kita memiliki draft pick yang jadi kan banyak rilisan dari nih, New Music Friday kemarin. Ada kita pick ada kurang lebih ada 6 ya? 1 2 3 4. Kok 4? Ya udah 5 lah. 5 sama Yosobi. Iya. Gua belum tulis. Kayak yang pertama gue mau bahas itu yang gue pick dari New Music Friday itu adalah dari band Indo. Band trio jazz dub funkadelic prog pop power panjang lah pokoknya mereka mendefinisikan genre musiknya panjang. Cuman ini ada band namanya Mad Man. Betul. Itu baru rilis single judulnya Saran dan Keluhan. Ya. Ini ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama banyak perubahan groove music seperti lagu Mad Men pada sebelumnya. Maksudnya perubahan groove musik ini adalah perubahan birama. Jadi ada matrix modulation sama ada modulasi tonal juga. Matrix modulation adalah matrix modulation itu perubahan birama. Jadi misal dari 4/4 ke 6/8 terus ke 7/8 ya gitu-gitu. Nah, kalau modulasi secara tonal ya misal key-nya dari E terus modulasi ke F misal terus ke G gitu. Itu modulasi. Ada 2 jenis modulasi. Betul. Ada ritmik sama tonal. Nada. Gitu ya. Dan nada. Bahasa lebih umumnya gitu. Bahasa lebih umumnya nada. Nah, ilmu kita baru membahas ilmu. Ya, lanjut. Ini sebenarnya Mad Men tuh kalau dibahas secara parametris gitu atau secara teori musik ini menarik banget. Sangat ini ya. Bagan keren tuh banget ya. Bagan tuh ya mungkin buat kita keren gitu ngeliatnya. Cuman mungkin buat awam kaget bener pasti sih. Itu pusing banget ya kalau dipikir-pikir. Nah, ini dia juga pakai lirik Indo di lagunya. Kayaknya gue juga nggak ngerti lagu, maksudnya liriknya konsepnya tuh ngebahas apa. Oh iya benar. Soalnya mixingan vokalnya tuh kayak mendem kayak dibikin samar gitu. Jadi di belakang. Mirip kayak Sal yang itu bukan? Nggak, lebih belakang lagi ini. Ini lebih belakang lagi. Dan keseluruhan musik sih. Jadi kayak gue nggak ngerti ya ini tuh apakah mereka secara intentional di mixing kayak gini atau emang kekurangan di produksinya mereka gitu. Menurut gue sih kayaknya sih kayak gitu konsepnya. Cuman asumsi gue sih kayaknya emang mereka ada keterbatasan produksi. Soalnya mixing itu ya? Kurang sih. Mixingannya. Terus tapi mereka udah ke Tokyo harusnya. Nggak juga sih. Maksudnya monthly listener mereka masih nggak terlalu banyak juga. Dan bener juga sih. Nggak tahu ya. Gue nggak ngerti juga apakah mereka labelnya apa gitu. Gue lupa. Apakah profit banget? Ini label Indo bukan mereka? Indo. Ya udah Stitch video ini Mad Men. Siapa tahu mau klarifikasi tentang mixingannya, tentang productionnya mereka kayak gimana? Kayaknya nggak akan sih, mager juga. Kalau gue jadi Mad Men sih gue mager. Siapa tahu kan? Gue menawarkan ini aja. Tapi kita salah gitu. Terus ya tadi asumsi gue bisa jadi bener. Sengaja gitu biar feel-nya vintage atau gimana? Itu asumsi ya guys. Atau yang kedua, betul. Itu keterbatasan. Betul. Dan di lagu ini yang tadi karena vokalnya, kalau vokal sih gue yakin intentional gitu, jadi dibikin di belakang terus sama. Gue ngerasa oh ya ini emang konsep sengaja ya, konsep musiknya begini. Dan karena
Cuman minusnya gue nggak terlalu kedengeran liriknya gitu. Dan mereka pun di Spotify itu belum naruh lirik. Atau mungkin mereka meng-highlight instrumennya kali. Harusnya enggak sih, karena mereka punya lirik. Jadi ada cerita gitu. Ya harus dari lirik itu. Belum ada liriknya lagi di Spotify. Ya belum dimasukin. Pusing kali Spotify ini liriknya apa? Nggak, dianya mereka kurang niat aja. Itu tuh gampang. Oh itu mah nulis sendiri ya di Spotify. Iya bisa masukin sendiri ya, benar juga. Nah itu jadi gue nggak tahu storynya tentang apa, cuman feeling gue sih tentang cinta-cintaan. Cinta. Dari judulnya juga. Gue tuh pengen bedah secara bagan, cuman kurang lebih bagannya tuh atau perubahan groove-nya ini ada 3. Ada 3 dari awal. Nggak ada banyak sih sebenarnya. Intronya tuh biasa. Oke. Cuman ini tuh berbeda dari lagu Man yang sebelumnya yang gue denger. Ya. Itu nggak terlalu yang nyekil banget. Oke. Jadi cenderung slow kalau dibanding. Ini lebih manusiawi ya. Iya, ya nggak terlalu nyekil lah gitu ya. Nggak terlalu lebih brutal. Santai gitu. Lebih santai. Intro, terus abis intro tuh biasa berubah, groove-nya agak nge-swing. Oke. Terus abis dari situ terus berubah lagi bagannya jadi lebih ngerok. Ya. Terus tiba-tiba jadi dramatis. Di klimaksnya tuh dari dramatis terus balik lagi ke awal lagi. Gitu. Seperti konsep genre mereka yang kompleks. Iya, betul. Makanya mereka bagannya seperti itu. Menurut gua gitu sih. Gue belum sempat bedah secara detail juga. Mungkin kalau gue nggak mager, mungkin next di konten lain ya. Karena ini menarik sih. Maksudnya kayak perubahan matrix modulation-nya tuh dari berapa atau namanya ya. Terus bagannya secara detailnya gimana? Iya benar. Setuju. Kalau gue nggak mager, mungkin bakal gue bedah. Di Indonesia mungkin baru dia aja yang kayak gini. Ya sejauh ini sih gue belum lihat. Ya yang kelihatan kali. Kalau mungkin yang underground, siapa tahu muncul nanti karena adanya dia. Jadi mereka nggak malu-malu tuh untuk hajar genre-genre yang unik gitu, disatuin gitu. Kombinasi genre. Tapi kalau musik indie sih harusnya banyak ya. Banyak sih. Maksudnya mereka ya dari indie aja kan kenapa mereka menjadikan band mereka indie itu ya karena biar bebas gitu. Nggak ada tuntutan dari manapun mereka bikin musik sesuka mereka. Setuju. Biar nggak terbatas kayak gitu. Dengerin lah Mad kalian biar tahu sendiri tuh. Ya, saran dan keluhan. Ini lagunya panjang banget. Hampir 7 menit kalau emang dia atau ini satu-satunya lagu panjang dia ya? Enggak. Tapi banyak sih yang lain juga panjang deh. Si Cold Turkey juga. Cold Turkey panjang. Cold Turkey. Gitu doang nih guys. Cold Turkey. Ya, next. Kayaknya lu dulu deh, ini bahasan gue lagi. Gua YOASOBI yang baru Watch Me. Judulnya ya kan Watch Me was YOASOBI. Sebenarnya gue bingung sih ngebahasnya kayak gimana karena gue tidak terlalu mendengarkan pop Jepang ya. Tapi kalau gue membayangkan secara gue orang awam gitu sebagai baru pendengar awal pop Jepang. Pendengar awal pop Jepang di luar anime ya. Karena kan banyak ya pasti di anime Naruto segala macam. Ini bagus sih productionnya gitu, musik productionnya oke. Terus gue suka bassline-nya gitu dan shout out buat pemain bassnya karena ini pasti pegel banget deh. Coba kalian cover aja pemain basis gitu. Ini pasti nge-slap terus dan ritmiknya juga cepat gitu, temponya cepat. Ya seperti pop Jepang yang lainnya gitu. Gue sih kayak gitu. Dan pemilihan sound key-nya gue suka. Jadi nyentrik banget lah kelihatannya gitu. Kalau MV-nya sih dia bikin animasi tapi style anime gitu. Style anime. Tapi bukan anime. Jadi ini bukan OST guys gitu. Bagus, gue suka YOASOBI. Menurut kalian gimana nih? Fans YOASOBI banyak sih. Banyak ya. Gue nanya nih, menurut kalian gimana nih para Yoas? Nggak tahu namanya. Gak mau sebut fans YOASOBI menurut kalian lagu barunya nih gimana? Watch Me ini. Menurut gue suka gitu. Karena ritmiknya cepet. Gak tau akhir-akhir ini gue lagi suka dengerin lagu yang temponya cepet gitu. Kenapa nggak tahu, nggak ngerti. Oke. Gitu. Lu gimana, ada komen nggak? Gua nggak terlalu dengerin sih, cuman kayak ya gue bisa nilai productionnya bagus, itu aja. Cuman gue nggak terlalu dengerin karena gue nggak terlalu suka aja sih. Maksudnya bukan tipe musik yang gue denger aja. Ya, benar, vokalnya imutnya emang YOASOBI kayak gitu. Emang musik-musiknya gitu. Musik-musiknya kayak gitu. Pernah kalau dia live juga gitu, aneh ya kan. Kata produser tadi aneh katanya. Sumpah guys, produser ngomong tadi di orkes nih. Emang aneh katanya kalau tampil. Aneh dalam kata bukan jelek ya, bukan menghina tapi unik lah gitu.
Ya, kata halusnya unik gitu. Dan kita, kalau gue nggak terbiasa sih, dan bukan tipe lagu yang bukan tipe lagu. Atau gue belum nemu momennya sih, kayak biasanya kan gue denger lagu tuh ada momen-momennya. Nah, gitu. Misal lagi baca buku denger ini, misal jadi lagi gini seneng kan? ini. Nah gue tuh bentar ini kamera. Oke, boleh. Seperti biasa. Oke. Lanjut lagi. Ya, jadi intinya gue belum nemu momen yang pas buat denger lagu Yoasobi. Nah kalau gue tuh gara-gara momen juga itu tadi baru kepikiran. Gue lagi lari tadi pagi. Ya pasti lari. Pasti lari ya kan. Lagi lari terus tiba-tiba ke situ gitu, ke play karena gue lagi dengerin musik-musik baru sambil lari. Wah anjir, ini jadi ningkatin semangat gue kayaknya ya, itu. Ini bukan fun fact. Ya ini sedikit tips juga ya buat kalian kalau lagi olahraga. Ya dengerin lagu yang lebih semangat tempo dan lebih upbeat gitu. Ya, jadi itu tuh ngaruh banget. Ya. Kalau kalian lagi olahraga denger lagu slow atau yang ballad, itu tuh bakal ngestimulus tubuh. Intinya musik tuh ngestimulus tubuh gitu. Oh, itu bisa jadi penelitian sih ya. Iya, itu menarik. Tapi feeling gue pasti udah ada sih. Pasti udah ada karena itu mungkin mudah dijangkau. Iya, gitu. Ya gitulah dari gue Yoasobi. Oke, keren. Oke. Next gue mau bahas itu album barunya dari apa? Ini gue nggak tahu nyebutnya gimana. Rise. Ini Rise yang band kan? Enggak, ini tuh idol. Boy group kan Rise. Iya, boy group. Adek gue tuh ini yang di play adek gue kayaknya yang ngebit gitu kan, yang fire. Ini nyebutnya gimana sih? Rise. Adek gue sering dia mah jangan disebut mulu kegeeran ah. Ya, dia hidungnya terbang. Iya. Tapi emang gue coba anjir kenapa keyboard HP gue kenapa jadi gede banget? Rusia. Nih, ya itu ya. Rise. Ini gue coba dari Google Translate. Apa judulnya? Odyssey ya? Odyssey. Ntar mana Korea? Judulnya Odyssey guys. Odyssey. Itu lagu barunya Rise kan bener ya? Keyboard apa sih? Liatin. Ini kayaknya coba lu. Anjir gue. Kayaknya ini deh. Sorry. Lihat. Jangan ditiru guys. Ini deh. Nih. Oh iya benar. Nah. Oke. Kita the moment of truth. Rije. Ini pronounce Korea. Oh, itu pronounce Korea. Coba. Oh, tadi itu Korea. Pronounce Inggris. Riz. Oke, intinya buat para fansnya Rije atau Rise atau Riz, boleh dikonfirm yang clarif aja ya, langsung confirm. Kayak gimana? Komen, Bang. Nyebutnya yang benar gini. Rize atau Bang Rije. Ini ada 3 kan? Rize atau Rise atau Riz. Riz. Boleh dikonfirm aja. Jangan sedih ya, kita bukan menghina loh. Gua awam gitu, jadi tolong dikoreksi. Nah, ini gua mau ngebahas album barunya mereka itu Odyssey. Ya betul. Secara overall gua suka sama album ini karena productionnya bagus gitu. Jadi musiknya keren-keren production wise. Menurut gue ini musiknya fresh dan dari track ke track tuh nggak monoton gitu. Okay. Banyak style musik yang dipakai gitu. Jadi kayak tiap track tuh punya style yang berbeda-beda. Yeah. Kalau yang gue rasa tuh banyak influence dari band-band rock 90s gitu, 90s 80s gitu. Gue ngerasa ada influence dari lagu-lagunya Oscar. Terus ya gitu sih, terutama dari gitar-gitarnya. Nah, track yang gue suka tuh ada 3. Apa aja tuh? Back, Fly Up, sama Midnight Mirage. Yang paling gue suka sih Midnight Mirage. Kalau Back kan ini hip hop banget ya, nge-rap banget. Kalau Fly Up tuh gimana ya? Gimana yang Fly Up tuh kayak mood booster gitu, kayak lagu-lagu tipikal lagu yang buat ningkatin semangat. Nah, kalau Midnight Mirage tuh ini gue beda lebih spesifik. Yang ini yang suka di play sama adek gue nih. Yang Fly Up ya. Sumpah sering banget setiap pagi kayak dia seperti biasa lagi setoran streaming. Dia tuh sebelum Treasure seringnya ngeplay boy band ini Rize ya itulah. Tapi dia sebetulnya nyebutnya Rise. Oh dia nyebutnya Rise. Oke, berarti kayaknya itu bener. Kayaknya itu ya. Ada lu K-popers kan? Iya, K-popers. Mungkin confirm dari dia Rise. Ya bener. Temen gue juga ada sih yang dengerin Rise. Ini wah gila sih, ini brutal pasti. Dia yakin di rumahnya ini lagi ngeplay, gue yakin. Nah,
Gue suka album Rise yang Odyssey itu yang tadi ya, di Back Bad Back, Fly Up sama Midnight Mirage. Kalau kata produser tuh cukup membosankan di awal. Ini kata produser. Kata produser. Bener loh, ini yang ngetik produser. Cukup membosankan dari awal dengan musik pop dan hip hopnya yang terdengar sama seperti tipikal materi album boy group lainnya. Dibuat cukup terkesima dengan interlude passage. Gue suka interlude-nya juga. Ya, setuju. Yang membawa kita melewati perjalanan berbeda dari sebelumnya. Vibe jauh berbeda dari bagian awalnya yang upbeat, Midnight Mirage, The End of the Day, Inside My Love, dan Another Life beri kesan baik untuk jadi sisi lain dari Rise. Ini menurut produser. Menurut produser ya. Another Life berhasil jadi penutup manis album ini dengan kembali membawa musik upbeat tapi tetap dengan vibe santai. Nah, ini baru nih yang gua nih. Gua tuh suka banget Back Bad Back karena swag-nya dapet gitu. Gua suka produksinya tuh kreatif sama banyak bukan banyak, tension and release. Musiknya tuh bikin orgasm gitu. Nah, tension and real. Nah, kalau kalian ini bahasannya kompositoris sih. Gak apa-apa. Nanti jadi kita sederhanakan. Dalam komposisi musik tuh basically gitu kayak perubahan bagan gitu, build up, terus introduction. Gimana nggak simpelin. Jadi simpelnya dalam komposisi gitu. Kita tuh cuman bikin tension sama release gitu. Ya, ngerti. Jadi tension tuh misalnya build up gitu, release. Nanti release gitu. Jadi kayak nah gitu. Intinya gue ngerasa tension and release di lagu Back Bad Back itu pas. Jadi enak lagu. Oke. Nah terus Fly Up itu ini gue simpel sih, asik sih menurut gue Fly Up karena buat ngumpulin mood nugas itu kalau kita kayak lagi mager terus pengen semangat. Kayaknya cocok gitu lagu ini buat tanugas, gawe atau banyak yang nge-play lagu itu deh kayaknya. Kayak ade lu juga termasuk. Nah, terus ada juga Midnight Mirage. Gua suka. Itu tuh moodnya mirip sama Fly Up. Oke. Gua suka whole production-nya, jadi keseluruhan produksinya, terutama di bagian harmoni sama pengolahan vokalnya. Itu. Dan gua mau disclaim dulu, gua enggak merhatiin liriknya selama gua denger satu album ini. Yang gue perhatiin tuh cuman musiknya aja. Jadi gue nggak terlalu ngerti secara arti lirik ya. Arti lirik. Jadi message si lagunya gimana? Karena mostly kan liriknya Korea gitu. Meskipun ada beberapa yang Inggris. Cuman gue nggak terlalu merhatiin. Jadi yang gue bahas itu musiknya aja. Jadi yang kita bahas tuh musiknya, liriknya tidak terlalu kita highlight. Karena kita bukan anak sastra. Ya. Tapi meskipun ada songwriting yang ada songwriting beda, cuman ya gue belum sempat aja. Benar. Setuju. Begitu. Ya jadi buat para kalian fansnya apa? Buat kalian para fans Rise apa namanya? Nggak tahu. Razor. Nggak usah. Jangan kasih nama. Gue mau kasih nama dong please. Nama fansnya Razor. Apa aja? Nggak tahu, ngasal aja. Ada Z-nya itu. Atau enggak Rise Community Fans. Oh iya, kita belum nge-rating juga ya. Oh iya, belum rating. Gue rating albumnya Rise ini 4,5 dari 5. Ya, gue Fly Up aja karena gue dengernya Fly Up terus ke distract. Jadi gue kasih 4. Semangat, bikin semangat. Untuk Yoasobi tadi gue rating 4 karena buat semangat. Lu Mad Man gue 4 ya. Oke, sejauh ini 4 4,5 tadi. Yang Rise. Oh, oke. Oke, lanjut. Ini ada yang mana dulu nih? Bingung gue. Ini ada Raim dulu kali ya, Raim dulu boleh. Ini Indonesia ada Raim Lode. Ini ada dia rilis single baru yang judulnya Babak Terakhir. Ya. Tadi kita dengerin ya. Karena ini draftingnya siapa? Produser ya? Produser ini. Jadi ini produser, kita bacain draftingnya produser dulu ya. Baru aja tadi nanya. Enggak, ini nggak usah dibaca karena ini tuh harus nyambung sama sebelumnya. Oke, kali ini cuma nambah list lagu buat karaoke aja. Jadi kayaknya lagu ini tuh cocok buat kalian buat karaokean. Jadi produser tuh sebenarnya nggak terlalu suka sama lagu ini. Cuman tapi cocok aja buat sing along. Ya, buat nyanyinya bareng ya. Betul. Ya, gue ngelihat lagu ini sih mirip-mirip lagu Raim Laude yang lainnya secara songwriting. Kalau si produser dia ngerasanya lagu ini tuh waktu pertama denger mirip lagunya. Bukan mirip lagunya. Dia waktu pertama denger inget sama si Semi Simorangkir. Oh gitu. Kata produser. Ya. Terus ya karena sama-sama pop ini sih, pop ballad. Iya. Sama-sama sih. Jadi mungkin progresinya pasti banyak yang udah pakai gitu. Gitu sih.
kata produser nih, Apalagi? kalau sebelumnya Christo nulis tentang move on dengan cara keren, Kalau ini Raim Laude juga lakuin hal yang sama, tapi dengan sedih yang keren. Merelakan dengan ikhlas sambil sedikit tertunduk lesu, tapi kembali bangkit untuk membuka jalan yang baru. Kayaknya produser Cakep. dengerinnya sambil nangis. Iya. Dia mah gampang nangis ya. Fun fact ya. Dia tuh gampang tersentuh hatinya. Tersentuh hatinya. BTW dia ketua Ustadz. Oke, nah si produser tuh ini dia nge-disclaim, bukan pendengar Raim Laude. Jadi cukup terkesima dengan pembawaannya dalam lagu ini yang bisa bikin kita ngebayangin kalau Raim teriak dalam banget untuk ungkapin isi dan liriknya. Juga kontrol vokal yang menurutku cukup baik, kata produser. Ya karena emang vokalnya bagus sih, berkarakter banget gitu. Ya. Kalau kontrol vokal gue setuju juga, emang dia keren lah gitu. Kalau live juga bagus gitu suaranya. Gitu. Cuman yang gue tanyain, yang gue bingungin dari Raim Laude tuh, dia lebih nyaman dipanggil apa? Raim? Karena bukan itunya. Solois atau apa? Singer atau apa? Ya, dia tuh kan sebenarnya awal karirnya tuh dan mengawali semuanya tuh sebagai stand up comedian. Oke, ya setuju. Nah, cuman dia sekarang lebih terkenal ya karena musik-musiknya. Jadi misal gue tanya, Mas Raim gitu, lebih pengen dipanggil stand up comedian apa musisi? Stitch video ini buat Mas Raim. Siapa tahu dilihat ya. Mas, lebih enak dipanggil stand up comedian atau musisi? Atau dua-duanya? Oh, Mas Raim ya stand up comedian dan musisi. Tapi kan ribet Mas kalau dua-duanya gitu. Saya stand up comedian dan musician. Sombong Mas. Jadi kalau disuruh pilih satu gitu ya. Kalau disuruh pilih satu lebih pilih Pilih mana? Atau pilih masuk surga? Itu mah masuk surga. Gue juga mau. Ya gitu ya buat gitu Mas ya? Raim. 2 pertanyaan dari kita. Please Stitch please. Ya, punten. Gitu aja. Oke. Nah, terakhir ada Bring Back to K R&B with the Rookies. Salon R&B dan Christo Edgar. Nah, jadi Bring Back to K R&B with the Rookies. Gimana sih maksudnya judulnya? Gue pusing sih sejujurnya. Ini kayaknya cuman mereka tuh nge-branding di Spotify itu sebagai Salon R&B. Jadi oke, kita bacain aja yang ditulis produser. 2 rookie yang sebenarnya berisi satu paragraf, gue satu paragraf. Orang lama dan membangkitkan semangat lama. Kolektif R&B berisikan para wanita dari scene yang jarang tersentuh secara masif. Betul. Moneva, Madukina, Noni, Sade Susanto, Rizkia Laras dalam kurung RL Clav, Keisha Aita dalam kurung RL Clav, Karina Christie adalah nama-nama yang tergabung dalam kolektif bernama Salon R&B. Jadi si Salon R&B itu membernya cewek, guys. Betul, cewek semua. Cewek. Ini bukan girl group ya? Nggak tahu. Ya bisa dibilang kayak gitu ya. Girl group bisa disebut girl karena group lebih dari 2 orang. Iya benar. Atau vokal group bisa. Oke, lanjut. Kok lanjut? Baca. Mereka sebenarnya sudah cukup sering malang melintang. Mereka sebenarnya. Mereka sebenarnya kita baca typonya. Mereka sebenarnya sudah cukup sering malang melintang di berbagai festival seperti Pesta Pora, Joyland hingga Java Jazz. Lewat single debutnya Do What We Do, mereka ngebawa lagi vibe R&B tahun 2000-an yang pasti langsung kita kenalin tipikal musiknya kayak gimana. Nah, jadi si Salon R&B ini bukan sih, emang tuh kayak R&B banget. Jadi tahun 2000-an gitu. Ya, R&B tahun 2000-an yang dimana di situ Boyz II Men sih enggak 2 tahun 2000-an ya. Boyz II Men. Ya tapi Boyz II Men ya masih ada di era itu juga. Iya benar. Terus ada siapa lagi? Aduh gue lupa lagi. Aba bukan. Aba masih ada di lagi enggak sih? Aba lebih jadul lagi, cuman masih ada di era itu. Terus Chris Brown. Ya, masih di YouTube. Ya, masih di era-era itu lah. Ya, YouTube 90-an ya tapi itu 90-an juga sih yang gue sebut semua. Bukan 2000-an. Bukan 2000-an siapa ya? Ya udah. Kita lanjut aja baca. Aku jadi berpikir. Dengan banyaknya member kolektif ini bikin musik mereka makin kaya dengan berbagai karakter serta teknik vokal yang berbeda dan bikin lagu ini asik untuk diikutin terus dari awal sampai akhir. Asik gak menurut lu tadi? Asik. Asik juga sih menurut dia. Gue bentar. Oke, ini recording. Ya. Unik. Ya asik sih. Vibe-nya jadul gitu. Baca, lanjut ke pemenang The Voice Kids Indonesia tahun 2016, Christo Edgar yang baru saja berkolaborasi dengan The King of Freestyle in Indonesia, yaitu Les dalam single Kembali. Oh, jadi ini tuh ada 2 lagu yang ada 2 lagu ternyata ya. Jadi ada single tadi kita bahas Salon R&B dan ini sekarang Christo Edgar. Jadi Christo Edgar tuh pemenang The Voice Kids tahun 2016. Jadi mereka rilis single dan single kolaborasi
dengan Les. Ya, kalau Christo Edgar nih collab sama Les. Judulnya Kembali. Aransemen musik simple dengan instrumentasi gitar, pad, bass, dan synth nggak bikin lagu tipe mulu. Synth nggak bikin lagu ini jadi gitu doang. Oke. Dengan tanda petik. Oke. Dalam sebuah lagu R&B tentu nyawanya terdapat pada susunan chord dan juga groove dari drumnya. Yang kalau misal formulanya tepat, cuman ada 2 instrumen itu aja udah bisa bikin angguk-angguk kepala. Oh, tuh. Nah, ini harusnya lebih spesifik nih. Dia harus angguk-angguk kepala tuh kan bisa Gimana? headbang juga. Bisa headbang, bisa gini, gitu. bisa gini. Ini kita ngerosting. Iya. Mumpung nggak ada. Oh iya, mumpung nggak ada. Punya karakter vokal tipis mirip cewek, setuju. Iya. Christo berhasil ngebangun melodi yang catchy dan bikin kita penasaran bakal dibawa kemana dengan liriknya yang nyeritain tentang move on dengan cara yang keren. Dari tadi dia musiknya galau mulu, heran deh. Lagi galau dia. Tapi tadi gue lihat dia happy aja. aja. Apa mungkin dia menyembunyikan galaunya dengan kehappyan dia. Oke. Secara penulisan lirik pun ngingetin kita sama lagu-lagu Indonesia era 90 sampai 2000-an. Dengan diksi yang jarang digunakan dalam lirik lagu Indonesia saat ini. Diksi yang jarang dong. Maksudnya gimana ya? Ya udah denger aja kalau kalian dengar lagunya. Gua nggak bilang setuju sama produser, cuma karena kalian bisa denger aja sendiri gitu. Dulu aja lagunya. Dia tuh kalau misalkan kalian nggak tahu namanya Christo Edgar, kalian pasti bakal nyangkanya dia nyanyinya perempuan, penyanyinya perempuan gitu di lagu ini. Karena suaranya kayak suara cewek banget. Dia tipis, ya kayak cowok di akhir-akhir sih, di akhir-akhir tadi. Ya. Cowok yang tipis gitu suaranya. Oke, itu baca paragraf terakhir. Ya, semoga dengan adanya mereka di industri musik Indonesia bisa kembali membangkitkan. Oh, nih, nah dia sebutin nih referensinya. Ini typo nih, bisa kembali membangkitkan kembali era. Bisa membangkitkan kembali. Ya, bisa membangkitkan kembali era R&B kayak Destiny Child, Neo. Oh ya, Neo. Sampai The Pussycat Dolls. Kalian emangnya nggak bosan sama chart Indo yang isinya ballad dan slow terus anjir. Dia ngerosting para kalian rakyat Indonesia. Emang nggak bosan sama chart Indo yang bisa jadi kayak gitu ya? Terus kayak gitu ya nadanya. Dia ngomong gue tahu banget dia orangnya. Banget. Kalian emangnya nggak bosan gitu? Sama chart Indo yang isinya ballad dan slow terus gitu. Sambil gitu. Pasti sambil gitu. Kalian di roasting guys. Se-Indonesia. Bayangin. Kalian gak boleh dengerin Juicy Lucy, kalian gak boleh dengerin Mahalini. Gak boleh. Tiara Andini, Liodra. Kalian gak boleh. Masa? Kan musik tuh preferensi orang kata lu. Bebas kata kita. Kita mah orang yang bebas ya. Gak ngejudge kalian. Bebas. Fuck produser. Pokoknya ini kalau hadir liatin aja. Rujak aja guys. Gitu ya. Udah ya? Mungkin udah dari impromptu pick di new release kali episode ini. 33 cukup ada 6 lagu. 7 kan ini 2 lagu. Ada 7 lagu. 7 lagu. Itu yang kita highlight. Karena preferensi masing-masing beda-beda. Tapi produser nggak boleh. Produser nggak tahu. Tadi ngelarang kalian loh. Jadi balik lagi kita disclaim lagi yang kita pick ini bukan berdasarkan maksudnya bukan berarti lebih bagus atau tidak. Cuman ini preferensi kita aja. Betul. Setuju. Dari New Music Friday yang kemarin kita pick yang 7 ini. Yang 7 aja. Gitu guys. Gitu. Lanjut ke ini kita akan bacakan new release yang lain. Gak usah. Kemarin dibacain. Emang dibacain? Iya. Enggak emang? Enggak dibacain. Dibacain. Enggak. Guys, dibacain guys. Enggak, gue inget enggak dibacain. Ya udah, enggak jadi dibacain. Aduh. Ya udah enggak jadi dibacain. Tapi gue mau bacain sedikit lah. Oh, lu mau highlight lagi. Satu-satu. The Massive. Honorable mention. Honorable mention. Ini gue yang tadi dengerin ya. Tadi kita random kan. Iya. Terus gue dengerin The Massive. Gue juga suka. Ya, kita berdua dengerin The Massive. Bahagia sejak pertama ini berbeda dengan The Massive sebelumnya. Yang enggak slow gitu lagunya. Lebih nge-groove ini lagunya. Ya, ini lebih catchy, lebih nge-groove, lebih anak kekinian, lebih Gen Z. Gue suka verse-nya. Betul, karena gue suka progresinya bagus. Meskipun banyak yang menggunakan tapi secara production dia membedakan lah. Yeah. Gue suka groove di riff-nya. Konsisten, maksudnya tapi itu tuh sebenarnya udah banyak yang pakai tapi dia ngemodifikasi dikit lah gitu. Nggak terlalu cepat jadi dia lambatin. Lupa rating lagi anjir. Yang tadi. Oke, gue rating yang di lagu The Massive gue rating 4. Gue 4 juga. Rem Laude gue 3. Gue 3,5 lah. Oke.
Ini ada The Rookies, Salon R&B. Salon R&B gue rating 4 sama. Terus Crystal Edgar gue 4 juga. 3,5 gue. Crystal Edgar. Oke. Apalagi ya? Mau honorable mention yang mana lagi? Mention. Tadi kita dengar apa? Tahun 13 lu dengerin? 13 dengar tadi. Gimana menurut lu? Ya oke. Jazz ya. Enggak, dia lebih ke hip hop. Oh dia lebih. Oh iya tahun 13. Cuman 13. Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Ya. Oh ini Julie Michaels, dia EP-nya bagus sih. Okay. Sebenarnya nggak semuanya baru, cuma beberapa lagu baru. Beberapa lagunya baru dan gue suka itu Julia Michaels. Gue rating 3,5 lah. Gue agak dengerin. Oke. Udah ya? Wait. Ada lagi nggak ya? Udah sih. Ya udah. Udah nggak ada lagi. Oh Jebung. Lu suka? Gue sih nggak terlalu. Nggak jadi. Di single. Anjir gue jadi kesannya kayak pick me banget gitu. Kan ini preferensi masing-masing. Jadi terserah kita dong. Kita mau dengerin musik kayak gimana. Tapi kita dengerin ini sebenarnya listnya ada banyak ya. Tuh, kalian bisa. Kita juga dengerin loh gitu. Ada banyak. Kita dengerin semua ya. Makanya kita bisa nge-pick highlight-nya gitu. Makanya kita dengerin semuanya gitu. Ya ini based on our preference. Iya betul. Nggak berarti yang nggak kita pick itu jelek. Enggak. Disclaim sekali lagi ya gitu. Oke, menurut gua itu untuk apa namanya? New release kali ini. Anjir ini gede berapa menit? Gede banget. Gede banget ini episode ini kayaknya efektif dan padat. Oke, langsung kita masuk ke segmen terakhir yaitu Diary Musik. Kita belum ada lagunya. Diary Ntar kita bikin. Oke. Lu ada apa, Chan? Gua karena gua lagi dengerin Hospital, dan lagi nonton drakor baru Hospital udah beres Playlist. tapi belum baru episode 7. Baru episode 7. Kemarin gua nonton episode 6 kan. Dan di ciri khasnya si Hospital Playlist itu di setiap akhir scene-nya itu selalu mereka main band kumpul gitu dari episode 1. Ya, emang kocak ya band kocak. Band kocak. Cuman ternyata setelah gue telusuri mereka emang recording secara vokalnya, memang mereka yang nyanyi gitu. Ada judulnya Superstar. Betul. Di ini Mido and Falasol. Apa tuh namanya? Apa? Iya nama bandnya. Nama bandnya Mido and Falasol. Cuman nggak tahu nih, emang bandnya namanya mereka Mido and Falasol atau emang penulis lagunya Mido and Falasol. Gue masih nggak tahu. Oke. Gue denger lagu ini karena bikin semangat aja. Liriknya gitu. Liriknya tuh Korea cuman lu baca artinya. Gak premium. Aduh gak premium, habis lupa jir. Ya pokoknya liriknya kan kalau nonton drakor ada subtitlenya. Betul. Nah itu tuh ada subtitle gue baca kayak jadi tentang apa tuh? Tentang gak apa-apa lu belum berhasil juga nanti di masa depan lu berhasil gitu. Puk. Tapi lagunya kemasannya tuh nggak sedih. Slow, ya. Jadi bahagia gitu dengan kesan-kesan film yang kocak dan romantis dan kocak lah. Jadi gua kayak wah lagu ini oke juga, seneng gitu. Relate nggak relate? Relate lah jelas. Kita relate harusnya. Dari nggak apa lu belum jadi apa-apa nggak apa gitu. Mungkin di tahun depan, tahun ini, tahun depan atau nanti kita bakal menjadi seseorang gitu. Asik. Gitu loh. Dan secara production oke loh ini. Gua dengerin pakai earphone. Bagus gitu, vokalnya bagus. Ini kan simple ya, combo gitu, nggak ada tambahan efek-efek digital lainnya gitu. Jadi secara mixingan ya udah standar aja gitu. Standar band aja, bassnya, gitar, ada keyboard. Ada keyboard, ada drum. Nah, drumnya tuh kayaknya si drumnya jago deh. Soalnya nyekil, ketukannya bikin ada tuti-tutinya gitu. Jadi gue suka Superstar, gue rating 4. Mido and Falasol. Oke, selanjutnya gue masih di ranah OST drakor. Ya. Cuman ini drakor startup. Oh ya ini OST. Oh ya, okay. OST. Ngadu nih startup sama. Sebenarnya gue waktu pada masanya waktu masih hype gitu di 2020. Oh itu lama ya. Masa pandemi. Gue nonton juga startup. Oh berarti sama rilisnya ini juga 2020. Iya, berarti pada masa yang sama. Cuman gue rewatch karena gue bingung mau nonton drakor apa dan nggak ada, makanya drakor baru nggak ada yang bikin gue tertarik. Betul. Hanya gue putuskan untuk gue rewatch startup. Oh iya. Dan masih seru. Yang kedua tuh lebih seru justru. Oh lebih seru. Karena lebih fokus ya. Dan gue lebih ngerti sama bahasannya. Oh gitu. Dulu kan gue masih baru lulus SMA lah gitu. Kadang gitu sih nonton film ya. Dan bahasannya sebenarnya
apa ya, drakor ini tuh penuh daging karena gitu. banyak ngebahas tentang pembangunan bisnis, startup, bikin startup. Jadi banyak istilah-istilah bisnis yang dijelasin secara detail. Bahkan setiap episode tuh nama istilah dalam bisnis, dalam startup. Si drakor tuh memang kayak gitu deh. Kedokteran juga sama. Ya kan? Pembahasannya tuh gua salutnya sama produksi drakor Korea tuh dia membicarakan informatif. Full daging. Jadi orang tuh nonton gak cuman ya buat hiburan doang gitu. Ini nambah wawasan loh. Dapat wawasan gitu. Dan yang gua suka ini OST-nya adalah judulnya tuh sebenarnya bahasa Korea, cuman arti bahasa Inggrisnya tuh kalau di Inggrisin itu Even for a Moment. Oke. Itu yang nyanyinya Cheese tuh penyanyi indie Korea, pop indie Korea. Nah, gua suka banget karena cerita dari drakornya gitu. Pas momen di drakornya sama progresinya gue suka, dan songwritingnya gue suka banget, melodinya bagus banget. Sumpah gue kayak anjir kok bisa terbawa lu dari sama melodinya. Kepikiran bikin melodi kayak gini gitu. Pas banget sama progresinya, sama liriknya. Dan galau brutal ini lagunya. Oh, ini galau brutal. Galau brutal lagunya. Slow atau ngebeat. Cuman kayak enggak tempo cepet, sedang lah. Jadi ini tuh tentang, kan judulnya Even for a Moment gitu. Ini tuh kaitannya sama kalau kalian nonton startup ngerti lah gitu, kondisi di mana dilematisnya si dosan ini tokoh utamanya, di mana dia tuh bingung gitu, bukan dosan ini mah si cewek Dalmi Dalmi dia kan punya hubungan dia tuh ya baterainya habis. Oke, kita break dulu gak sih? Ini mah sayang banget pembahasannya. Kembali lagi setelah ngecas kamera. Half episode. Gak half banget sih. 2/3 episode. Ini sepertiga terakhir. Tadi lagi bahas OST tentang yang gue rekomendasiin. Betul. Judulnya itu tadi lu lagi bahas. Sedih banget nih lagunya. Judulnya kan Even for a Moment dari Cheese. Betul. Itu tentang kondisi si Dalmi yang itu dia, mencari-cari eksistensi dosan. Ya. Gitu. Kalau kalian nonton sih kalian ngerti yang gue maksud. Pasti relate ya. Tapi sejujurnya gue tuh paling sedih banget tuh sama kondisi dosannya. Dosan bukan Han Ji Pyong ya. Kan dulu tuh sempat rame tim Han Ji Pyong, tim dosan. Masa lalu atau masa kini. Iya, bener. Nah, itu rame. Nah, gue tuh nggak bisa milih dua-duanya. Karena gue ngerti dua-duanya tuh punya reason yang kuat gitu. Dua-duanya punya perasaan dan alasan yang kuat gitu atas tindakan mereka masing-masing. Jadi gue sedih di sananya gitu, kayak anjir, bisa nggak sih dua-duanya happy gitu. Happy aja gitu. Dan gue paling ngerasa sedih banget tuh sama kondisi dosan, karena dia kan awalnya emang bareng tuh si dosan sama Dalmi, kayak pacaran lah istilahnya. Tapi di kepala Dalmi itu tuh dosan yang ngasih surat yang padahal Han Ji Pyong. Iya, ngerti. Yang padahal Han Ji Pyong. Ngerti. Ya. Si dosan tuh dia tuh setiap di filmnya juga sering dilihat kan, dia setiap malam tuh kayak galau gitu. Manusia yang tersakiti berarti ya. Dia tuh bingung, dia tuh sedih karena dia ngelihat si Dalmi senyum happy, tapi dia tahu gitu. Itu tuh bukan dia, bukan dia gitu. Ngerti. Bukan dia yang ada di kepala Dalmi gitu. Kenapa kayak gitu sih? Anjir, jadi sedih banget anjir jadi dosan tuh. Kenapa nggak lu aja gitu? Ya, cuman gue suka sama endingnya. Dan happy ending kan? Bisa dibilang gitu. Bisa dibilang gitu. Dan gue rating lagu ini 5. Wow. 5. Sesedih itu. Sesedih dan sesuka itu gue sama lagunya. Buat kalian drakornya juga gue rating 5. Betul. Buat kalian yang mau galau brutal dengerin Even for a Moment dari Cheese, OST-nya Startup. Tonton juga drakornya. Worth it. Oke, lu Chan. Sabar kok. Gue sambil buka yang gue. Oh, ini nih Dalam Diam, Sal Priadi. Oke. Tadi gue lagi dengerin tahu dia album apa ya ini? Kayaknya 2020 deh. Nih, cover artnya gini ya, 2020 ya. Gak tahu. Mana? Iya gak sih? Iya. Pokoknya itu tuh yang 2019 kayaknya. 2019 ya. Pokoknya lagu lamanya Sal, Dalam Diam. Gue tadi di jalan gak sengaja juga lagi dengerin itu, tiba-tiba ke situ aja. Terus karena gue suka Sal ngedisco aja sih. Oh itu ya, lagu Sal yang disco. Lagu Sal yang disco gitu. Jadi
hal baru aja bagi gue gitu. Karena gue dengerin lagunya kan yang ATK ya, alat tulis kantor artinya. Marker Touch Pen and Flash Disk. Ya itu galau-galau semua kan. Tapi ini juga sebenarnya galau. Jadi menceritakan tentang cinta yang diem-diem kayaknya gitu deh. Aduh liriknya gue lupa lagi. Oke. Takut salah tapi ya gitulah. Pokoknya samar-samar diingatan gue. Dan tapi dengan kemasan lagunya yang disco gitu. Disco banget gitu. Ya. Disco 90s. Ya 90s kayaknya. Ya itu. Gara-gara itu aja. Asik lagunya gitu. Asik tapi galau sih. Itu dia. Sal gitu. Tetap galau gitu. Right. Liriknya juga. Nah liriknya gak ada yang berbeda dengan lirik yang sekarang sih. Masih tetap karakternya stylenya Sal Priadi gitu. Ya gue rating 4,5 nih. Oke. Suka. Next dari gue ada dari pianis asal Korea dan ya dia nyanyi juga, itu Lee Jin Ah. Ini lagu lama sih sebenarnya. Oke. Lagu lama, lagunya judulnya Run. Ini featuring sama Gray. Gray itu produser / rapper asal Korea. Oh ya, oke. Ya gue suka banget karena si Lee Jin Ah ini pianis jazz. Jazz. Jadi collab sama Gray yang notabene-nya produser hip hop. Jadi musiknya menarik banget gitu. Cuman sisi jazznya kerasa, sisi hip hopnya kerasa. Jadi boom, jadi satu kesatuan yang wah itu menarik. Asik banget sih. Dan ini pada masanya tuh sempet rame, ada challenge-nya gitu. Run challenge, ada solo, ada part solo pianonya. Dan di kalangan para pianis tuh sempet rame. Itu susah enggak? Lumayan, nggak susah-susah banget, cuman asik, lebih ke cepet. Nggak, tapi nggak cepet-cepet. Ya cepet sih, bisa dibilang cepet. Run dari Lee Jin Ah with Gray, gua rating 5 juga. Wow. 5 juga. Dengerin berarti ya. Menarik banget tuh gimana ya tadi yang gue bilang kan, produser hip hop collab sama jazz pianis, dan itu menarik ya. Sound design yang diciptain sama entah siapapun yang bertangannya siapa gitu, cuman itu asik banget gitu. Dan video klipnya gue suka. Setuju. Karena artsy banget video klipnya. Pakai aspek rasio 4:3, terus ciri khas style itu ya. Nah, style ya yang mana jadi aspek rasionya impromptu juga. Dan style konsep visualnya tuh contemporary abstract. Contemporary abstract design. Oke. Berarti emang sangat seniat itu ya. Sebagus itu sih. Bagus itu sih. Di Asia kayaknya Korea selalu niat deh bikin musik paling top kayaknya buat top. Entertainment mah. Buat entertainment paling keren sih. Lo ada lagi? Oh, gue sama satu lagi. Oh, lu udah gak ada? Udah gak ada gue. Oke, gue masih Lee Jin Ah. Mumpung masih Lee Jin Ah, gue rekomendasiin lagu lamanya dia juga yang judulnya Candy Pianist. Ya, ini tuh piano sama dia nyanyi-nyanyi, cuman gak ada lirik. Oh, berarti humming-humming? Bersenandung berarti ya? Bersenandung sambil piano. Dan tentunya ya karena dia jazz pianis jadi ada part solo gitu-gitu. Oke. Nah, berarti nge-skate ya? Ya, tapi enggak sih, dia enggak nge-skate vokal. Senandung doang berarti. Senandung di kayak chorusnya gitu. Ngerti. Nah, Candy Pianist gue rating 4,5. Terus terakhir gue mau ada 2 lagu lagi. Cuman masih dari satu band yang itu sama. Mad Men kembali yang lagi. Gue saranin yang tadi yang kita mention saran dan keluhan. Yang pertama itu dengerin. Yang kedua adalah Does It Make You Feel Better If You Know That I Know. Natasha Dear. Itu enak kan? Enak. Does it make you feel better if you know. Ternyata dia ada juga lagu kayak gitu. Itu lagu di albumnya dulu apa lagi? Apa gue nama albumnya apa? Cuman Mad Man. Emang ini album apa ya? Nggak tahu. Pokoknya yang albumnya EP ya. Ego Friendly. EP Ego Friendly. Itu judulnya adalah Does It Make You Feel Better If You Know. Track terakhir ya? If You Know That I Know. Natasha Dear. Itu cuman kayak lagunya tuh 2,5 menit. Cuman seperti biasa bagannya unik. Vokalnya mengawang-awang banget ini. Bener-bener gitulah mixingannya. Nah ini enak banget. Gue suka banget waktu denger, dan unik banget penggalan vokalnya panjang banget kan. Setuju. Does it make you feel better if you know that I know. Instrumen langsung Natasha terus ke mayor tiba-tiba. Itu aneh banget sih. Progresinya cukup unik banget. Ya. Mulainya nggak dari 1 gitu, kayak ini tension banget di
pokoknya extended chords Ya, lah. extended chord. Gitu. Gua rating Aduh. Mad Men yang Does It Make You Feel Better If You Know That I Know Natasha Deer itu 4,5 juga. sama si apa tadi yang Saran dan Keluhan. Itu 4,5 juga ya, dua-duanya. Sama-sama 4,5 juga. Gitu. Jadi itu aja rekomendasi. Itu aja rekomendasi episode kali ini. Rekomendasi episode kali ini dari musik dari kita. Dan episode kali ini juga mungkin akan kita tutup. Betul. Nggak ada lagi, ya kan? Karena pas banget azan maghrib. Pas banget azan maghrib. Oke, jangan lupa dengerin semua podcast kita di Spotify, YouTube, dan klip-klip seru kita di TikTok. Klip-klip kita di TikTok, YouTube Short, Instagram Reels, karena itu seru-seru banget tentunya, karena kita membahas YouTube musik secara general, ya. Guys. Dan kalau mau denger celotehan spontan kita juga bisa ke X. Ya, kalau nggak mager. Oke. Karena jarang sih. Gua kadang di komputer gitu ya. Kan masih sign in si X-nya. Kadang gua random aja. Kadang biasanya gua habis denger lagu, gua review gitu. Itu di X kita. Jadi kalau mau lihat review spontan kita bisa pantengin X kita. Gue kayak punya ide deh, bikin playlist Spotify kali ya, impromptu playlist ya. Oh iya, bener impromptu pick. Jadi kayak kita weekly kita dimasukin ke playlist. Dan diary musik kita juga akan masukin ke playlist. Bener ide bagus. Gue punya ide. Jadi kedepannya kalian dengerin playlist kita di Spotify. Di episode 33 playlistnya ini, episode 34 ini. Jadi kita akan bikin per episode. Betul. Tidak per genre, tapi per episode. Oke. Jadi kalian bisa lihat nanti di Spotify. Kita akan buat dimulai dari hari ini sampai kapanpun. Betul. Oke, jangan lupa dengerin podcast Impromptu ke depannya. Sekali lagi, follow semua Instagram, sosial media kita. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Impromptu sampai sekarang bagi yang mendengarkan. Kita tutup episode ini. Dah. Asik. Mantap. Jir.